Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Dwi Putri dengan NPM 10060324201. Di sini saya akan membahas tentang surfaktan dan sediaan dispersi. Yang pertama, saya akan membahas tentang prinsip HLB atau Hydrophilic Lipophilic Balance. Nah, HLB di sini adalah suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan keseimbangan antara bagian hidrofilik atau bagian yang suka air dengan bagian lipofilik atau bagian yang suka minyak dari suatu molekul surfaktan. Nah, surfaktan sendiri itu adalah senyawa aktif permukaan yang mempunyai dua ujung. Satu ujungnya suka air atau hidrofilik dan ujung satunya lagi suka minyak atau lipofilik. Karena punya dua sifat perbedaan ini, surfaktan bisa menurunkan tegangan permukaan antara dua fase yang tidak bisa bercampur seperti air dan minyak. Nilai HLB biasanya dinyatakan dalam skala 0 sampai 20. Surfaktan dengan nilai HLB rendah sekitar 1 sampai 10 lebih bersifat lipofilik, artinya dia lebih larut dalam minyak dan cocok digunakan untuk membuat emulsi air dalam minyak, di mana air menjadi fase dalam dan minyak menjadi fase luar. Sedangkan surfaktan dengan nilai HLB tinggi sekitar 10 sampai 20 lebih bersifat hidrofilik, cocok untuk membuat emulsi minyak dalam air, di mana minyak menjadi fase dalam dan air menjadi fase luar. Contohnya, surfaktan seperti Twin 80 yang memiliki HLB tinggi sering digunakan untuk emulsi minyak dalam air, sementara Span 80 dengan HLB rendah digunakan untuk air dalam minyak. Nah, jadi dengan memahami nilai HLB, kita bisa memilih surfaktan yang sesuai agar sediaan emulsi menjadi stabil dan efektif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Gibbs adsorption. Istilah ini berasal dari nama seorang ilmuwan, G. Willard Gibbs, yang menjelaskan bagaimana surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan melalui proses adsorpsi di antar muka. Secara sederhana, Gibbs adsorption berarti bahwa molekul surfaktan akan cenderung berkumpul di daerah permukaan antar dua fase. Misalnya antara cairan dan udara atau antara cairan dan padatan. Ketika surfaktan berkumpul di sana, mereka akan mengurangi energi permukaan atau tegangan antar muka sistem tersebut. Nah, akibatnya cairan menjadi lebih mudah tersebar di atas permukaan padatan. Jadi inilah yang disebut dengan efek pembahasan atau wetting effect. Jadi semakin banyak molekul surfaktan teradsorpsi di permukaan, semakin rendah tegangan permukaannya dan semakin baik daya sebar cairan tersebut. Dalam konteks surfaktan sebagai pembasah. Nah, fenomena Gibbs adsorption ini tuh menjelaskan mengapa surfaktan sangat membantu dalam proses pencampuran zat padat dengan cairan. Misalnya, ketika kita membuat suspensi atau tablet, surfaktan akan menurunkan tegangan antar muka antara partikel padat dengan cairan, sehingga cairan dapat menembus dan menyelimuti permukaan partikel padat dengan sempurna. Nah, hal ini mencegah terjadinya pengumpulan partikel dan membuat zat padat lebih mudah terdispersi. Jadi tanpa surfaktan, banyak sediaan farmasi seperti suspensi akan sulit membentuk karena partikel padatannya tidak bisa terbasahi secara merata. Sekarang saya akan membahas tentang konsep ketiga, yaitu potensial zeta. Istilah ini sering muncul saat kita membahas kestabilan sistem koloid atau suspensi. Jadi, bayangkan kita punya partikel padat kecil yang terdispersi dalam cairan. Nah, di sekitar permukaan partikel itu akan terbentuk lapisan muatan listrik yang terdiri dari ion-ion yang tertarik oleh permukaan partikel. Lapisan ini disebut lapisan ganda listrik atau electric double layer. Nah, potensial zeta adalah beda potensial listrik antara permukaan partikel dengan batas luar dari lapisan difusi di sekitarnya. Nilai potensial ini menentukan seberapa besar gaya tolak-menolak antar partikel dalam sistem tersebut. Kalau nilai potensial zeta tinggi, bisa positif atau negatif, maka partikel-partikel akan saling tolak-menolak, sehingga mereka tidak mudah bergabung atau menggumpal.
Kondisi ini membuat sistem menjadi stabil karena partikel tetap terdispersi secara merata seluruh cairan. Nah, sebaliknya, kalau potensial zeta rendah, gaya tolak antar partikel menjadi lemah dan gaya tarik-menarik antar partikel mulai mendominasi. Akibatnya, partikel mudah menggumpal atau mengalami flokkulasi, bahkan bisa mengendap. Dalam sediaan suspensi farmasi, hal ini sangat penting. Kita ingin suspensi yang stabil tapi juga tidak terlalu sulit untuk dispersi ketika dikocok. Karena itu, formulator biasanya menambahkan bahan tambahan seperti elektrolit, polimer, atau surfaktan untuk menyesuaikan nilai potensial zetanya. Nah, tujuannya adalah mencapai titik keseimbangan di mana suspensi cukup stabil untuk disimpan, tapi masih bisa dengan mudah dihomogenkan kembali sebelum digunakan. Dengan kata lain, memahami dan mengatur potensial zeta adalah kunci dalam memahami suspensi farmasi yang efektif dan tidak cepat mengendap. Nah, dari ketiga konsep ini, kita bisa lihat kalau semua saling berkaitan. Prinsip HLB membantu kita memilih surfaktan yang tepat agar sistem emulsi stabil. Gibbs adsorption menjelaskan bagaimana surfaktan bekerja di permukaan untuk menurunkan tegangan dan meningkatkan daya basah. Dan potensial zeta memberi kita pemahaman tentang bagaimana menjaga kestabilan partikel dalam suspensi agar tidak menggumpal atau mengendap. Nah, semua konsep ini bukan hanya teori, tapi benar-benar menjadi dasar dalam formulasi berbagai sediaan farmasi seperti krim, emulsi, suspensi, dan bahkan sistem penghantar obat modern. Jadi, kalau kita paham tiga hal ini, kita sebenarnya sudah punya bekal penting untuk menjadi formulator farmasi yang handal. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.